Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adil Yasin dengan NIM A1E1 22012. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dalam konseling yang diampu oleh Pak Afan Yusran SPD MPD, Dr. Hamdus Rasimin MPD, Muhammad Zulfikar MPD, dan Muhammad Hamdi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan merangkum apa itu definisi, tujuan, manfaat, dan faktor pembentuk dari orientasi, manajemen, dan administrasi. Baiklah, dimulai dari organisasi. Definisi organisasi merupakan kelompok manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab dan proses kerja hasil. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal, tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola network, kebijakan polisi, strategi, anggaran budgeting, dan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada manfaat dari organisasi. Yang pertama, adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan, pengalaman dalam berbagai bidang mengenai sosialisasi dan kepemimpinan. Yang kedua, organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai apabila efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Yang ketiga, organisasi dapat mempengaruhi karir. Rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi, seperti organisasi ekstra kampus maupun organisasi intra kampus. Lebih banyak menjadi pejabat, kepala-kepala dinas, dan lain-lain. Yang keempat, dengan adanya organisasi, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan baru. Selanjutnya lagi ada faktor pembentuk organisasi. Yang pertama, adanya tujuan bersama. Organisasi mensyaratkan sesuatu yang akan diinginkan. Biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Dibutuhkan pembagian tugas. Dan yang keempat, adanya kehendak untuk kerjasama. Anggota organisasi mempunyai kemauan, kehendak untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Baiklah, itulah definisi, tujuan, manfaat, dan pembentuk dari organisasi. Selanjutnya ada manajemen. Definisi dari manajemen adalah, menurut Griffin 2013, manajemen adalah seperangkat kegiatan termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, perorganisasian, mimpin, dan mengendalikan. Diarahkan pada sumber daya organisasi, manusia, keuangan, fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada manajemen. Definisi dari manajemen adalah, menurut Griffin 2013, manajemen adalah seperangkat kegiatan termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, perorganisasian, mimpin, dan mengendalikan. Diarahkan pada sumber daya organisasi, manusia, keuangan, fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen. Tujuan manajemen yang pertama adalah menentukan sesuatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan manajemen berikutnya adalah evaluasi.
evaluasi kerja, dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal di luar strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosional personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profil yang maksimal. Dan yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajemen. Yang pertama, kemampuan dan keahlian. Apabila kemampuan dan keahlian digunakan dengan tepat, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengetahuan. Seorang karyawan yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pekerjaannya akan memberikan hasil yang baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga, rancangan kerja. Merupakan suatu rancang pekerjaan yang memudahkan karyawan dalam melanjutkan tugasnya dengan tepat dan lancar. Yang keempat, kepemimpinan. Merupakan sikap seorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Yang kelima, ada motivasi. Seorang yang memiliki dorongan yang kuat dari perusahaan dan dari dalam dirinya sendiri, maka karyawan akan terdorong untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Yang keenam, ada komitmen. Komitmen merupakan kepatuhan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan tempatnya bekerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lingkungan kerja. Merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat kerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana, prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Dan yang terakhir, ada manfaat manajemen. Manfaat manajemen yang pertama adalah membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Yang kedua adalah mendapatkan hasil yang maksimal. Yang tiga, memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga strategi bisa ditentukan. Yang keempat adalah pengoleksian sumber daya efektif. Dan yang terakhir adalah mendorong tumbuhnya sikap profesional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Baiklah, itulah definisi, tujuan, manfaat, dan faktor-faktor dari manajemen. Selanjutnya adalah administrasi. Jadi, administrasi adalah dari berbagai pendapat ahli tentang pengertian administrasi, dapat kami simpulkan pula bahwa administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas, atau kegiatan yang terorganisasi guna mengelola dan mengorganisasikan suatu sumber daya, informasi, lembaga, sistem, atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi juga bisa diartikan sebagai penyusunan dan pencatatan data informasi secara berurutan, baik dari dalam maupun dari luar. Baiklah, selanjutnya ada tujuan dari administrasi. Tujuan yang pertama adalah untuk monitoring atau memantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Dan yang ketiga, administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan perorganisasian. Yang keempat, administrasi bertujuan untuk mengamankan
data atau catatan untuk mengamankan suatu kegiatan, usaha, dan organisasi perusahaan. Dan yang kelima, administrasi bertujuan untuk membantu segala perencanaan kegiatan agar tercapai tujuan yang sama. Dari tujuan itulah, administrasi organisasi akan jalan dengan lancar untuk mewujudkan yang diinginkan individu dan organisasi. Selanjutnya, ada faktor pembentuk administrasi. Yang pertama, rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Yang kedua, setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Yang ketiga, hal yang dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang ada di dalamnya. Yang kelima, memiliki struktur yang jelas di dalamnya. Dan yang keenam, diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu manfaat administrasi. Dari beberapa pendapat ahli mengenai manfaat administrasi, dapat kami simpulkan bahwa administrasi dilakukan agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Selain itu, administrasi juga bermanfaat untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan, agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan yang matang sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Baiklah, inilah review singkat saya tentang organisasi, manajemen, dan administrasi. Dan apabila saya memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin saya banyak terbata-bata dalam mengatakan hal-hal, saya mohon maaf. Dan inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.